Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Kebetulan di sini lagi malam. Kalau di sana mungkin lagi siang atau pagi. Selamat menonton ya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe ya. Sebelumnya di sini aku mau ngejelasin atau menceritakan asal mula bagaimana sih keloid itu tumbuh. Sebelum aku ngejelasin cara penyembuhannya. Nah, awalnya itu guys, aku cerita ya, aku tuh pernah jatuh dari sepeda motor. Nah, di situ kakiku itu luka dan penyembuhannya itu lumayan lama, selama 2 bulan aku nggak bisa jalan. Selama 2 bulan aku nggak bisa jalan, kakiku bengkak, bernanah. Dan di situ aku ngerasa sangat stres, aku nggak tahu harus bagaimana, udah bolak-balik ke dokter. Mungkin saking parahnya kaki aku itu penyembuhannya lama. Dan alhamdulillah setelah 2 bulan berjalan, akhirnya kakiku sembuh guys. Yeay. Tapi hal ini belum membuat aku senang guys. Setelah sembuh, kaki aku tuh mulai gatel-gatel. Aku nggak tahu ya kenapa ini kok rasanya gatel sekali. Dan kalian tahu kan guys, misal nih kulit kita warna hitam kan, punyaku sorry ya, kulit aku warnanya hitam. Nah, waktu dia luka itu putih, kulit aku masih warna putih guys, masih belum menutup seperti kulit lainnya. Seperti itu aku mikir, loh kok belum kembali ya, kulit aku masih putih. Dan itu rasanya gatel. Aku pikir itu penyembuhan ya guys. Gatalnya luka itu biasanya itu adalah proses penyembuhan secara sempurna, seperti itu kan. Nah, setelah itu lama-kelamaan ada titik-titik tertentu yang makin membesar. Aku mikir guys, kenapa kok kulit aku semakin melembung, seperti melembung gitu, dari kecil besar sampai menurut aku besar banget ya. Dan itu membuat aku sangat sedih. Dan aku googling lah kenapa luka ini, kenapa ada muncul benjolan, dan itu gatel, nyeri, apalagi kalau kena air rasanya cekit-cekit banget. Jadi merasa kesiksa banget. Akhirnya aku googling dan di situ aku menemukan ternyata itu adalah keloid. Keloid itu adalah tumbuhnya daging atas penyembuhan luka yang tidak sempurna. Jadi muncul daging berlebih seperti itu, sedih banget kan. Apalagi itu muncul di kaki dan kelihatan dong sama orang. Jadi aku kalau keluar itu mesti pakai kaos kaki. Jadi aku carilah cara-cara untuk penyembuhannya secara murah terlebih dahulu. Aku cari di Google, aku nonton di YouTube, dan di situ ada salah satu cara, yaitu menggunakan bawang putih. Oke, aku coba karena aku takut ya kalau sama suntikan itu, aku takut banget. Aku emang bukan kayak semacam takut lah kalau disuntik seperti itu kan. Ada tuh di YouTube harus disuntik injeksi seperti itu kan, pakai apa namanya. Dan itu aku takut. Selain aku takut, harganya mahal guys. 1 kali suntikan itu di klinik kecantikan itu harganya 180.000. Bayangkan saja, 1 kali suntikan 180.000. Dan itu jika keloidnya besar, kata dokternya itu nggak bisa cuma 1 kali, minimal 10 kali suntikan. Wow,
mahal banget kan. Jadi aku memilih untuk menggunakan bawang putih. Oke, setelah aku menggunakan mencoba untuk mengikuti tutorial dari orang lain menggunakan bawang putih, wah, rasanya panas, gatel, aduh, bercampur aduk lah. Aku gak kuat guys, beneran sumpah aku gak kuat memakai bawang putih karena perihnya itu luar biasa. Jadi aku pakai cuma beberapa kali, mungkin sekitar 5 kali aja. Dan itu katanya kan kalau di YouTube itu bakalan melepuh kan. Nah di situ punya aku gak bereaksi guys, hanya warna hitam dan dagingnya itu nggak lembek, masih keras, jadi benjolannya itu masih keras. Sedangkan aku 5 kali itu dalam 1 minggu full aku pakai 5 kali, itu rasanya aduh udah gak kuat ya. Akhirnya aku memilih untuk stop. Oke, aku stop memakai bawang putih karena menurut aku kakiku itu tambah parah guys, dan benjolannya itu tambah besar ya menurut aku ya. Jadi aku memilih untuk menyetopkan bawang putih dan aku ingin mencoba untuk suntik injeksi. Cuma karena aku lagi-lagi masih takut ya sama suntikan, akhirnya aku mikir pakai apa ya selain disuntik injeksi. Dan aku itu nonton tutorial masak kalau daging ikan itu akan empuk jika dikasih baking soda. Nah, di sini aku mikir bahaya nggak sih kalau baking soda kita kasih ke keloid kita. Oke, aku cobalah baking soda itu. Bentuknya kayak gini ya guys. Kalian bisa dapatkan di Indomaret atau Alfamaret atau toko-toko terdekat. Kalian bisa membeli baking soda dan bisa dicampur dengan autan. Kenapa aku milih autan? Karena autan ini kalau aku lagi gatel-gatel itu biasanya aku memakai autan. Maaf ya. Memakai autan dan itu terasa lebih ampuh. Jadi aku mau mencampur autan ini dengan baking soda, lalu ku taruh di bagian keloidnya. Dan hasilnya alhamdulillah guys, lama kelamaan dagingnya yang awalnya keras, keloid itu kan menonjol tuh, yang awalnya keras itu jadi empuk, lama kelamaan jadi empuk. Sama dong, sama kayak daging waktu di tutorial masak itu dikasih baking soda kan bakalan empuk tuh. Nah di keloid ini jadi empuk dan lama kelamaan mengecil. Syukur alhamdulillah akhirnya aku menemukan cara yang begitu murah, mudah didapatkan barangnya dan tidak terlalu sakit guys. Mungkin hanya cekit-cekit, nyeri-nyeri itu it's okay lah. Yang penting gak seperti rasanya bawang putih. Kalau bawang putih tuh nyerinya luar biasa, perihnya luar biasa. Dan sorry, aku angkat tangan, aku gak bisa pakai bawang putih. Jadi sampai sekarang aku masih melakukan treatment menggunakan baking soda dan autan. Yang awalnya benjolan besar itu lama kelamaan mengecil guys. Jadi kita semua itu gak bisa spontan ya, kita harus menunggu beberapa waktu
aku, kita harus sabar, kita harus tetap berusaha. Yang penting baking soda dan autan itu tidak berbahaya untuk kita, seperti itu. Oke guys, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Itu tips dari aku ya guys, untuk menggunakan baking soda dan autan. Mungkin selama ini masih belum dicoba sama YouTuber lain atau orang-orang lain, yang aku kira masih belum ada yang mencoba ya. Cuma untuk pengalaman aku itu sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat berpengaruh. Untuk kalian mungkin mau mencoba, silakan. Bye bye, terima kasih, assalamualaikum.